W sama dengan F1 ditambah F2 dikali S sama dengan 100 Newton ditambah 50 Newton dikali 10 meter sama dengan 1500 Joule. Ya, betul ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menghitung besarnya suatu usaha? Untuk lebih memahami cara menghitung suatu usaha, akan saya beri contoh soal lagi. Coba perhatikan. Berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh lokomotif yang sedang melangsir gerbong-gerbongnya sejauh 20 meter apabila lokomotif menarik gerbong-gerbongnya dengan gaya 2000 Newton? Bagaimana jawaban kalian? Nah, cobalah cocokkan jawabanmu. Lokomotif yang menarik gerbong dengan gaya 2000 Newton dan jarak perpindahan gerbong adalah 20 meter, maka usaha yang dilakukan lokomotif adalah 2000 Newton kali 20 meter sama dengan 40.000 Joule. Setelah kalian memahami usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya yang searah dengan gerak benda, kita lanjutkan dengan membahas usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya yang membentuk sudut. Nah, sekarang bagaimanakah usaha yang dilakukan jika gaya tidak searah dengan perpindahan benda? Contohnya seorang anak yang sedang bermain mobil-mobilan. Usaha yang dilakukan oleh gaya ini membentuk sudut dengan arah gerak benda. Usaha yang dilakukan oleh anak kecil ini bukan lagi F kali S, tetapi proyeksi gaya F pada arah pergerakannya dikalikan dengan jarak. Misalkan gaya tarik anak tersebut 100 Newton atau 100 N dan sudut yang dibentuk oleh tali dengan lantai mendatar adalah 30 derajat, maka berapakah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut jika mobil-mobilan ditarik sejauh 10 meter? Dalam pelajaran segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, maka sisi AB sama dengan setengah sisi miring OB. Jika OB sama dengan gaya F sama dengan 100 N, maka AB sama dengan setengah kali 100 N sama dengan 50 N. Menurut dalil Pythagoras, OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. 100 kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah 50 kuadrat. 10.000 sama dengan OA kuadrat ditambah 2.500. OA kuadrat sama dengan 10.000 dikurang 2.500 sama dengan 7.500. Jadi OA sama dengan 86,6 Newton. OA adalah proyeksi gaya 100 Newton pada arah gerak benda. Jadi, usaha yang dilakukan oleh anak kecil ini untuk menarik mobil-mobilannya adalah sebesar 86,6 Newton dikali 10 meter, sama dengan 866 Joule. Tadi kita sudah dapat menghitung dan mengerti tentang usaha, di mana gaya searah dengan perpindahan benda dan gaya tidak searah dengan perpindahan benda. Nah, sekarang bagaimanakah usaha yang dilakukan jika benda jatuh bebas? Contohnya seorang yang mengangkat halter di kepalanya. Kemudian, halter itu dijatuhkan ke lantai. Maka usaha yang dilakukan halter untuk mencapai lantai adalah berat halter dikalikan tinggi halter dari lantai. Jika kita umpamakan berat halter sama dengan 500 Newton dan halter diangkat setinggi 2 meter,
maka usaha yang dilakukan adalah sebesar 500 Newton dikali 2 meter sama dengan 1000 Joule. Orang yang mendorong mobil, pedagang yang mendorong gerobak dagangannya, dan orang yang mengangkat halter merupakan contoh dari kegiatan usaha. Selain kegiatan usaha, kadang-kadang kita jumpai pula kegiatan bukan usaha. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan bukan usaha? Dari contoh-contoh ini, tidak terjadi perpindahan benda, maka jarak perpindahannya S sama dengan 0. Meskipun anak yang mendorong mobil dan orang yang mendorong tembok sudah memberikan gaya dorong F yang besar, namun usahanya 0, karena bendanya, yaitu mobil atau tembok, tidak bergerak. Di dalam permainan basket ini, apakah mereka dapat dikatakan sedang melakukan usaha? Selama bola belum lepas dari tangan, maka ia telah melakukan usaha. Tetapi setelah bola terlepas dari tangannya, ia tidak lagi melakukan usaha, walaupun bola bergerak terus. Begitu pula halnya dengan anak-anak yang sedang bermain karambol ini. Pada waktu jari bersentuhan dengan biji karambol, maka terjadi usaha. Tetapi saat biji karambol bergulir, sudah tidak ada usaha. Dalam hal ini, usaha hanya terjadi saat bersentuhan antara jari dan biji karambol. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang mencabut singkong ini? Pada waktu ia mencabut singkong, ia sudah memberikan gaya atau F yang besar, tetapi singkong belum berhasil dicabut, dan ini bukan usaha. Akan tetapi, apabila pohon itu berhasil dicabut, ini dinamakan usaha. Nah, kalian telah memahami pengertian usaha yang diakibatkan oleh gaya yang searah dengan benda. Kita akan membahas usaha yang diakibatkan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan gerakan benda. Sekarang, bagaimana dalam pertandingan ini? Kelompok yang kalah sudah berusaha menarik sekuat tenaga, namun tetap saja mereka ditarik oleh kelompok yang menang. Gaya yang diberikan oleh kelompok yang kalah berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh kelompok yang menang. Dalam ilmu fisika, kelompok yang kalah dikatakan menghasilkan usaha negatif, sedang yang menang menghasilkan usaha positif. Kita dapat menghitung besarnya usaha yang dilakukan oleh masing-masing kelompok tarik tambang tadi. Misalkan kelompok yang kalah menarik dengan gaya sebesar 1500 Newton, sedangkan kelompok yang menang menarik dengan gaya sebesar 2000 Newton. Berapakah usaha yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dan usaha bersama-sama apabila mereka bergerak sejauh 10 meter? Jadi, usaha yang dilakukan oleh kelompok yang menang adalah 2000 Newton dikali 10 meter sama dengan 20.000 Joule. Ini disebut juga usaha positif. Usaha yang dilakukan oleh kelompok yang kalah adalah minus 1500 Newton dikali 10 meter sama dengan minus 15.000 Joule.
Ini disebut juga usaha negatif. Gaya bersama yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut adalah F1 dikurang F2, yaitu 2000 Newton dikurang 1500 Newton sama dengan 500 Newton. Maka usaha bersama yang dilakukan oleh kedua kelompok itu adalah 500 Newton dikali 10 meter sama dengan 5000 Joule. Orang yang mendorong mobil di jalan datar ini adalah contoh usaha positif. Artinya, arah gaya searah dengan arah gerak benda. Anak-anak ini sedang mendorong mobil di tanjakan. Mereka mendorong mobil ke atas, tetapi mereka tidak dapat menahannya, sehingga mobil tersebut meluncur ke bawah. Ini adalah contoh usaha negatif. Artinya, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Dari contoh-contoh tadi, kalian sudah mengerti kan? Ya, Kak. Ya, bahwa usaha itu ada jika ada gaya. Dan selama gaya itu bekerja, benda tersebut bergerak. Ya. Walaupun ada gaya diberikan kepada benda, tapi benda ini tidak bergerak, maka ini bukanlah merupakan bentuk usaha. Usaha positif yaitu jika arah gaya searah dengan arah perpindahan benda. Kak, jadi kalau begitu, gaya yang berlawanan dengan gerak benda disebut usaha negatif ya? Ya, benar. Aduh, yang udah Pinter ya pinter. sekarang. Nah, sekarang kan sudah pada pinter nih. Kalau begitu, teruskan sendiri ya PR-nya. Kakak mau pergi dulu. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Agar kalian lebih memahami dan lebih meresapi pengertian tentang usaha, kita ulangi lagi pokok-pokok materi yang penting.
sinar surya mulai meredup, ia pun berlalu melintas rerumputan kering yang tumbuh di sela-sela gundukan tanah yang agak tinggi. Ia berjalan dengan langkah yang pasti, yang sehari-hari tetap ia lewati untuk menjemput sang cucu pulang dari sekolah. Tapi hamparan itu bukanlah gersang, namun di sekitarnya tumbuh rerumputan walau tidak begitu subur. Itu pertanda masih ada kemungkinan hidup bagi sang pelindung tanah. Menghanyutkan siaran bulan, buram kaca jendela, semuram waktu yang berlalu. Sedang ku masih menunggu ungkapan rasa dari keinginan baikku untuk bersama.